Anda kembali bersama kami di Landstalk. Ini adalah segmen terakhir masih membahas tentang ayo berburu beasiswa, dan mungkin juga buat teman-teman ataupun juga pemirsa yang menyaksikan acara ini segera mungkin ke World Education Expo di Balai Kartini karena ini merupakan hari terakhir. Tidak rugi kemudian datang ke sana ya, banyak informasi yang bisa banyak dapatkan. Informasi dan siapa tahu mendapatkan beasiswa di universitas favorit yang Anda inginkan. Oke, nah saya ke Mbak Sri. Mbak Sri, ini kalau kita lihat memang hari ini adalah hari terakhir. Tapi apakah memang akan ada di beberapa daerah juga kah? Ya, jadi kalau untuk World Education Expo kita roadshow dari kemarin tanggal 7 di Bandung, tanggal 8-9 di Jakarta, besok tanggal 10 di Medan, dan tanggal 12 Oktober nanti di Surabaya. Oh, jadi menyeluruh ya, tidak hanya di Jakarta. Bagi siswa-siswa di Surabaya, Bandung, dan Medan juga bisa. Nah, ini selain dengan adanya World Education Expo yang besar ini, adakah memang yang dilakukan sendiri dengan seperti menjemput bola, datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi terkait dengan kampus-kampus terbaik, atau itu tidak ada. Jadi kita memang suka melakukan school visit. Jadi kalau memang ada representatif university langsung datang gitu dari luar negeri datang ke Indonesia, biasanya mereka akan telepon ke kita gitu, kita mau datang, kita mau presentasi ke sekolah, bisa tolong diaturin nggak jadwalnya, kita akan melakukan hal seperti itu. Dan kita juga sebenarnya menyediakan satu portal. Jadi ada satu website yang kita baru luncurkan namanya mystudyworld.com, jadi boleh dicek aja. Di situ juga universitas-universitas yang datang ke pameran kita ataupun mereka belum sempat datang ke pameran kita, mereka buka page di situ. Jadi bisa ada contact person, ada apa. Kalau memang sudah tahu mau ke universitas ini, boleh langsung contact person ke mereka. Jadi website itu sebagai penyambung aja sih. Biar webnya apa? Bisa diulangi lagi Mbak Sri? www.mystudyworld.com. mystudyworld.com. Artinya kalaupun pameran ini sudah berakhir, bisa langsung kunjungi web tersebut begitu ya? Masih bisa ke web tersebut, jadi informasinya juga tetap sama seperti karena nih web ini kan kita sebagai pusat portal informasi, jadi yang mengupdate page itu adalah institusi sendiri, gitu, dan student langsung menghubungi institusi. Kalau misalkan memang nggak sempat datang, jangan khawatir, masih bisa menghubungi. Jadi ada semacam kegiatan school visit, itu juga menarik ya, karena kadang-kadang juga anak sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, mereka juga bingung harus menanyakan kemana begitu ya, even juga untuk harus membuka internet, mereka tidak tahu harus membuka web yang mana. Kemudian ada school visit, harusnya sekali-sekali ada office visit dong. Boleh ingin melanjutkan S2 dan S3 seperti itu. Nanti kita catat ya. Kalau kita mah nyebrang aja kan. Ke Mas Laude, ini kan tadi ada beberapa daerah nih yang akan dikunjungi terkait pameran tersebut. Daerah mana yang kemudian memiliki antusiasme pelajar yang cukup besar begitu? Selain mungkin di Jakarta memang sudah ketahuan begitu ya. Kalau untuk World Education Expo Indonesia memang kita kan empat kota gitu, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan kita juga 2 tahun kemarin kita pernah ke Bali, dan juga Makassar gitu. Tapi antusias yang memang lebih banyak itu sekarang adalah Medan. Medan karena mungkin selain dekat dengan Malaysia, Singapura, mereka alternatifnya ya itu ke negara tetangga gitu. Surabaya karena kota kedua terbesar setelah Jakarta, ya itu lebih banyak juga gitu, dan juga Bandung lebih dekat seperti dan itu sih. Tiap daerah atau tiap kota itu memiliki kesamaan ataupun mungkin jurusan yang sama yang diminati, universitas yang diminati atau negara-negara yang diminati juga sama. Hampir sama. Yaitu kalau memang Medan ya negara tetangga, Surabaya dan juga Jakarta agak-agak mirip nih, karena kan ya sama-sama kota besar gitu, dan anaknya juga lebih modern ya mungkin kalau Surabaya seperti itu. Artinya memang sebenarnya artinya hampir semua daerah memang sangat meminati untuk berkuliah di luar negeri begitu ya. Lebih banyak kemudian. Nah, Mbak Sri, untuk pameran yang selalu diselenggarakan ini sudah yang kelima kali begitu ya. Ya, artinya apakah kemudian ini menjadi satu kegiatan yang sangat continuity tetap dilakukan melihat pasar kita, atau seperti apa sih ke depannya? Mungkin ada pameran lain begitu selain kemudian mendatangkan universitas-universitas dari luar, karena ini kan berbau pendidikan juga sebenarnya kan? Ya, kita akan lanjutkan terus gitu ya, dan kita memang kita Oktober ini kan World Education Expo Indonesia, nanti di bulan Februari kita akan mengadakan World Education Festival. Di World Education Festival itu nanti lebih ke arah career talk gitu, jadi lebih menunjukkan career ini belajarnya ini gitu, jadi lebih nggak salah jurusan lagi gitu. Jadi kita juga mendatangkan
CEO dari beberapa perusahaan besar untuk berbicara, sharing pengalaman kepada siswa-siswi seperti apa sih menjadi seorang CEO di perusahaan ini gitu. Seperti studi apa yang mereka laksanakan, di negara mana mereka belajar seperti itu. Itu di World Education Festival. Nanti mungkin di bulan Maret kita juga akan mengadakan postgraduate. Jadi memang khusus untuk master gitu, postgraduate expo gitu. Itu menarik sekali sebenarnya ya, semacam arahan juga buat mereka yang masih bingung juga memilih pekerjaan dan Betul. lain-lain. Ya itu tidak salah pilih pekerjaan yang jadi jurusannya apa, lalu kemudian belok kerjanya kemana. apa gitu. Iya, oke. Kita ada penelpon. Kita ada penelpon dari Rama ya? Rama dari Jakarta. Selamat siang Rama. Ya, selamat siang Mbak Anastasia, selamat siang Pak Laude, selamat siang Mbak Fei, selamat siang Mbak Eli. Selamat siang. Jadi gini ya, saya dulu pernah kuliah di luar negeri dan sekarang ini Mas Rama, maaf suaranya bisa volumenya bisa dikencengin dikit. Oh iya. Jadi gini, yang mau saya tanya, saya kan megang sertifikat dari salah satu badan pendidikan di Australia itu di Melbourne. Nah, yang saya mau tanya, saya tuh mau ngelanjutin kuliah saya. Sekarang saya sudah kerja, pengen ngelanjutin. Tapi untuk pengajuannya sebagai kalau bisa sih beasiswa, tetapi kalau bayar sendiri pun nggak apa-apa. Oke. Kalau bisa Kira-kira tahu sertifikatnya sertifikat apa ya? Sertifikat seperti diploma 1 sih di. Jadi ingin melanjutkan ke Diploma, jadi kalau di sini tuh setara diploma 1, tapi di sana itu setara diploma 3. Nah, yang saya mau tanya gini juga nih, Mbak Anas, Mas Laude, kan masa studi itu kan kalau di Indonesia itu kan sekitar 4 tahun ya untuk S1, 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sedangkan di beberapa negara-negara barat itu dari 2,5 tahun sampai 3 tahun. Permasalahannya ke kita itu untuk melamar kerja itu gak diakuin sebagai S1 karena dari masa studinya yang kurang dari 4 tahun. Ini berdasarkan pengalaman juga ya, Mas Rama ya? Iya, ada beberapa kawan-kawan saya juga gitu yang dari teman kuliah saya. Oke, Itu sih baik. kurang lebih. Oke, baik Mas Rama. Terima kasih. Ada jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rama. Selamat siang. Selamat Siang. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi kalau kita lihat memang pertanyaan pertama dia menanyakan bisa nggak sih lanjut dengan yang sudah ada saat ini D1 ya, sertifikat yang sudah ada dan beliau ingin lanjut ke jenjang berikutnya. Ini bisa nggak sih sebenarnya dilakukan hal Tentu bisa, tentu bisa. Jadi memang kalau memang sudah punya sertifikat misalkan D1 atau D3 gitu ya, mau melanjutkan ke jenjang S1 atau bachelor itu bisa gitu, tergantung dari jurusannya apa tadi kan. Kita jurusan apa, apakah jurusannya sama gitu. Kalau memang jurusannya dia ambilnya berbeda ya automatically dia harus ulang dari awal. Seperti itu. Kalau jurusannya misalkan dia ambil Melanjutkan aja, melanjutkan bisa ya ya? mungkin ada pengurangan waktu kuliahnya gitu. Tapi kalau misalkan dia mau mengambil jurusan yang berbeda gitu ya, itu mungkin harus dari awal lagi. Tapi atau bisa dilihat apakah mata kuliahnya itu ada yang sama. Gitu. Jadi ada akselerasi di sana. Gitu. Nah, pertanyaan keduanya adalah mungkin ini banyak juga yang saya ingat waktu dulu juga banyak yang mengatakan bahwa banyak sertifikat yang tidak diakui di Indonesia karena masa pendidikan yang berbeda begitu ya? dan studi-studi atau pelajaran-pelajaran yang diajarkan di kuliah di sana dan di Indonesia itu cukup berbeda juga. Jadi sertifikatnya akhirnya dipertanyakan ini. Ini gimana Mbak Sri? Jadi kalau memang beberapa mata kuliah yang kadang-kadang harus sertifikasi ulang. Itu adalah beberapa mata kuliah yang seperti hukum. Karena kita melihat hukum kan berbeda-beda di setiap negara. Jadi automatically kalau ngambil hukum di negara lain harus kembali ke Jakarta, harus ke Dinas Pendidikan Tinggi, harus disertifikasi ulang. Which is itu harus mengikuti pendidikan lagi atau Enggak, jadi nggak mengikuti pendidikan lagi, cuman memang ada beberapa interview aja yang akan ditanyakan di sana. Lalu juga dari kedokteran, gitu. Dari kedokteran kan juga kalau menjadi dokter itu kan suatu maksudnya pekerjaan yang profesional gitu, yang cukup ini. Jadi memang kita harus ada penyesuaian juga di sini, karena kadang-kadang kan yang dibelajarkan di sana dengan alat-alat teknologi yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi memang harus ada sertifikasi ulang seperti itu. Tapi kalau untuk lama waktu belajar gitu ya, sebenarnya itu sebenarnya sih nggak ada masalah gitu. Cuman tergantung melamar pekerjaan di mana.
gitu. Kalau memang melamar pekerjaannya di perusahaan swasta atau perusahaan internasional itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau mungkin mau dari luar negeri dengan sertifikasinya dari kuliah di luar negeri mau masuk ke PTN ya, apa pegawai negeri, sorry, Pegawai PNS. negeri, ya, PNS. Jadi memang itu akan ada nggak diakui seperti itu. Tapi kalau untuk lama waktu belajar, kalau misalkan kayak kita lihat Australia, Malaysia gitu, memang ada yang cuma 3 tahun. Bahkan kalau Amerika kan 4 tahun. Tapi dia ada yang namanya summer class. Jadi kalau memang dia ikut summer class-nya, jadi nggak mungkin dia selesai dalam 4 tahun, dia mungkin akan lebih sedikit waktu belajarnya 3 tahun atau 3 tahun setengah gitu. Itu kayak ngambil semester pendek mungkin ya, pada zaman kuliah, jadi harusnya libur tapi dia ngambil kuliah. Aduh, masih ingat saya, soalnya masih baru-baru banget soalnya Mas, Mbak. Iya, boleh. Oke, artinya memang jurusan bisnis sudah paling top lah ya. Kalau apalagi bisnis di Indonesia juga sekarang makin meningkat ya, banyak anak muda yang memang sekarang mulai mencoba untuk membangun usaha entrepreneur sendiri. muda. Iya. Sebenarnya kalau bisnis boleh saya tambahkan tadi, kenapa kuliah ke luar negeri banyaknya ambil bisnis? Karena koneksi. Gitu. Jadi semakin banyak ketemu networking gitu. Jadi semakin banyak ketemu network di luar negeri itu akan memudahkan bisnis kita nantinya di Indonesia. Apalagi yang dituju adalah negara-negara maju juga ya, yang mungkin jauh lebih bagus atau lebih besar perkembangannya dibanding Indonesia. Indonesia adalah the next gitu. Oke, terima kasih Mbak Sri dan juga Mas Laude. Ini adalah perbincangan yang sangat menarik dan semoga ini bisa juga memberikan informasi buat teman-teman ataupun juga calon mahasiswa yang ingin bersekolah di luar negeri. Jangan kemudian takut kalau sekarang sudah ada akses informasi yang lebih bagus lagi. Jangan gitu ya. takut untuk mencari informasi dan jangan sampai salah mendapatkan informasi. Oke, baik. Pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.